Dikatakan sekali lagi bahwa dia elok di mata Allah. Tuhan berkenan kepada Musa. 3 bulan lamanya. Ia diasuh di rumah ayahnya. Lalu ia dibuang. Dihanyutkan di sungai. Tetapi Fir'aun, putri Fir'aun memungutnya dan menyuruh mengasuhnya seperti anaknya sendiri. Dan Musa dididik dalam segala hikmat orang Mesir dan ia berkuasa dalam perkataan dan perbuatannya. Pada waktu ia berumur 40 tahun, timbullah keinginan dalam hatinya untuk mengunjungi saudara-saudaranya yaitu orang Israel. Ketika itu ia melihat seorang dianiaya oleh seorang Mesir, lalu ia menolong dan membela orang itu dengan membunuh orang Mesir itu. Pada sangkanya, saudara-saudaranya akan mengerti bahwa Allah memakai dia untuk menyelamatkan mereka, tetapi mereka tidak mengerti. Pada keesokan harinya ia muncul pula ketika kedua orang Israel sedang berkelahi, lalu ia berusaha mendamaikan mereka, katanya, saudara-saudara, bukankah kamu ini bersaudara, mengapakah kamu saling menganiaya? Tetapi orang yang berbuat salah kepada temannya itu menolak Musa dan berkata, siapakah yang mengangkat engkau menjadi pemimpin dan hakim atas kami? Apakah engkau bermaksud membunuh aku sama seperti kemarin engkau membunuh orang Mesir itu? Ketika Musa mencoba mendamaikan akan saudara-saudaranya, ternyata saudaranya tidak suka. Dan ketika saudara saya mengatakan kamu sudah membunuh orang Mesir, ternyata ketahuan. Mendengar perkataan itu, ayat yang ke-29, larilah Musa dan hidup sebagai pendatang di tanah Midian. Di situ ia memperanakkan 2 orang anak laki-laki. Nah, perhatikan ayat yang ke-30. Dan sesudah 40 tahun, sejak Musa itu melarikan diri ke padang gurun di Midian. Dan Alkitab tidak mencatat apa-apa. Alkitab hanya mencatat lalu dia menikah dan dia punya 2 anak. Setelah itu tidak ada kisah apapun antara Musa dan Tuhan selama 40 tahun. Saudaraku, saya kadang-kadang berpikir, Tuhan, pandemi ini sudah berlangsung selama 1 tahun lebih. Ada banyak hal yang seakan-akan itu begini tidak jelas. Ada banyak hal yang Tuhan lalu bagaimana? Ada banyak hal yang seakan-akan berjalan di tempat. Bahkan bukan hanya berjalan di tempat, seakan-akan tidak jelas sebetulnya. Orang bekerja lalu akan bagaimana? Tidak tahu sama sekali apakah pekerjaan yang dia sekarang geluti itu akan bertahan atau tidak. Orang tidak tahu apakah dia akan di PHK atau tidak. Anak-anak ketika belajar online kita juga tidak tahu apakah mereka bisa belajar atau tidak, mereka menangkap atau tidak. Dan kita semua tidak tahu lalu bagaimana dengan masa depannya. Di dalam tatanan yang baru nanti masa depan mereka akan seperti apa? Sekolah, pekerjaan, dan bahkan pelayanan. Kadang-kadang saya juga bertanya, Tuhan nanti akan seperti apa? Ini baru 1 tahun. Dan kalau ini masuk tahun kedua, apakah tahun kedua akan selesai? Kita juga tidak tahu. Apakah tahun ketiga akan selesai? Kita juga tidak akan tahu. Lalu kehidupan ke depan itu akan seperti apa? Saya dan saudara juga tidak tahu. Saudara bisa bayangkan Musa ini selama 40 tahun itu seakan-akan terlepas daripada Tuhan. Tidak jelas nasibnya. Alkitab praktis tidak mengisahkan apa yang terjadi dengan Musa selama 40 tahun. Alkitab praktis tidak bisa mendeteksi apa yang terjadi. Alkitab cuma mengatakan di dalam ayat yang ke-30 dan sesudah 40 tahun.
Tampaklah kepadanya seorang malaikat di padang gurun Gunung Sinai, di dalam nyala api yang keluar dari semak duri. Musa heran tentang penglihatan itu, dan ketika ia pergi ke situ untuk melihatnya dari dekat, datanglah suara Tuhan kepadanya, "Akulah Allah nenek moyangmu, Allah Abraham, Ishak dan Yakub." Maka gemetarlah Musa dan ia tidak berani lagi melihatnya. Dan kalau saudara baca ayat-ayat ini seterusnya, itu Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa, lalu memberi visi kepada Musa untuk dia melepaskan akan orang Israel dari tanah Mesir. Setelah 40 tahun, Musa pernah dengan upayanya sendiri, dengan caranya sendiri, mencoba berjasa kepada orang Israel pada waktu itu. Tetapi orang Israel menolak, "Siapakah yang mengangkat engkau sebagai pemimpin kami?" Dan lalu Musa menghilang. Dia melarikan diri ke Midian. Dan tidak jelas, selain dia menggembalakan kambing domba mertuanya selama 40 tahun. Bapak, Ibu dan Saudara, apa yang kita bisa pelajari dari sini? Lalu setelah 40 tahun Tuhan mengunjungi dia. Menampakkan diri kepadanya. "Akulah Allah Abraham, akulah Allah Ishak dan akulah Allah Yakub." Setelah 40 tahun Musa itu Tuhan memanggil kembali Musa. Dan kalau saudara baca ayat-ayat berikutnya, Tuhan meyakinkan Musa untuk Musa itu kembali kepada destiny awalnya, kembali kepada panggilan surgawinya, yaitu akan membebaskan orang Israel dari tanah Mesir. Tuhan meyakinkan dia. Musa sempat menolak, "Tuhan, aku tidak pandai bicara, aku tidak cakap, pakai saja orang lain." Sampai Tuhan itu menyediakan Harun yang juga sudah berpuluh-puluh tahun tidak ketemu. Lalu entah bagaimana Tuhan mengatur akan Harun dan mengatur akan Miriam untuk mendampingi Musa dalam Musa itu menyelesaikan destininya. Saudaraku, karena itulah pagi hari ini tema khotbah saya adalah campur tangan, pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Kenapa? Saudara perhatikan apa yang dialami oleh Musa. Campur tangan, pemeliharaan dan campur tangan Tuhan. Rekayasa Tuhan dalam kehidupan saya dan saudara. Hari-hari yang saya dan saudara alami barangkali seperti pada waktu Musa, itu hanya menggembalakan kambing domba di padang gurun Midian. Setiap hari dia bangun dan dia hanya melihat dombanya, dia melihat kambingnya. Setiap kali dia bangun dia hanya menggiring kambingnya dan dombanya, sama dengan yang saya dan saudara hari-hari ini. Setiap kali kita bangun kita hanya melakukan apa yang sejauh kita bisa lakukan. Dan sejujurnya itu sangat terbatas sekali. Kita tidak tahu persis dunia seperti apa akan jadinya di mana kita ini hidup. Tapi saya mau katakan bahwa Tuhan tetaplah Tuhan yang pegang kendali hidup saya dan saudara. Saudara mungkin mengatakan seperti yang Yakub katakan, "Mengapa hidupku tersembunyi daripada Tuhan? Kenapa hidupku tersembunyi dari hadapan Tuhan?" Itu juga yang menjadi pikiran begitu banyak orang. Kenapa hidupku tersembunyi daripada Tuhan? Lalu bagaimana dengan kehidupan anak-anakku ke depan? Kenapa semuanya seperti ini? Hal yang sama dialami oleh Musa. Kita tidak tahu apa yang ada di dalam benaknya. Selama 40 tahun, sejak dia berupaya membebaskan akan orang Israel, dia menengok akan orang Israel itu lalu berlangsung selama 40 tahun. Saya tidak bisa membayangkan lalu setiap hari apa yang dia bayangkan. Dia lupakan itu Mesir. Dia lupakan akan kehidupan orang Israel, kehidupan bangsanya. Tapi Tuhan itu tidak lupa. Sekali dia berkenan kepada Musa. Ketika ayat ini mengatakan di hadapan Tuhan Musa itu elok.
Dan Tuhan tidak pernah melupakan momen itu. 40 tahun kemudian, bahkan lebih. Karena pada waktu dia lahir, Tuhan melihat, oh ini Musa ini elok, dia berkenan. Itu pada waktu dia lahir. Lalu dia berumur 40 tahun di Mesir, dididik di Mesir. Lalu 40 tahun di padang gurun Midian. Berarti total 80 tahun. Dan Tuhan tetap kendalikan dia, saudara. Tuhan tidak pernah lupakan akan Musa. Pemeliharaannya, campur tangannya itu tetap terjadi.